Haleluya, Salam, selamat malam saudara-saudara. Berjumpa lagi dalam channel Membangun Hidup Toleransi dan Damai. Ini channel khusus untuk membangun kehidupan yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Kedatangan tamu seorang yang luar biasa. Beberapa kali kami berjumpa, bahkan pelayanan bersama. Tertarik untuk langsung mengundang beliau untuk live bersama malam hari ini, dan kita dengarkan pengalamannya mengikut Yesus Kristus. Silakan Saudari Deborah. Oke, terima kasih Bi. Ya. Shalom, assalamualaikum teman-teman yang ada di live chat. Mungkin sudah tidak asing ya dengan saya, mungkin ya seling lihatlah di layar YouTube ya teman-teman ya. Nama saya sebelum mengenal Tuhan Yesus adalah Siti Amanah. Nah, setelah saya dibaptis, saya dikasih nama Deborah. Itu. Saya dari Demak. Saya nggak ada berpikir untuk menjadi seorang Kristen. Bahkan mau mengenal pun nggak mau gitu. Karena secara di Demak benar-benar radikal ya Bi ya. Nggak ada istilah Kristen atau segala macam. Keluarga saya, kakek nenek saya pun tidak ada yang Kristen, semuanya Islam gitu. Berawal saat saya bekerja di Timur Tengah, karena di Timur Tengah itu tidak ada yang, maksudnya kalau pergi-pergi kan kita harus ngisi boarding pass segala macam kan, menggunakan huruf kapital ya Bia. Nah di sana itu tulisannya Arab gitu. Nah setelah itu saya kerja di sana, saya di Riyadh, di Damam, ya kan, di Dubai gitu kan, di mana itu di perkampungan juga lah ya gitu. Nah setelah sana itu kalau liburan itu cukup lama, 4 bulan 5 bulanan gitu. Setelah saya di sana itu saya diajak umroh, katanya kamu umroh nanti kalau umrohnya di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji bersama Muhammad. Mungkin pernah dengar ya Bia. Ini yeah. Terus kami kan biasa lebih kalau di perjalanan kita suruh baca itu kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik kan ya. Nah, saya umroh. Saya waktu itu merasa bahagia banget dong. Secara gitu loh saya bisa menjalankan sebagai seorang muslim, kan seneng banget gitu bisa lihat Mekah, bisa melihat Ka'bah, secara kan pengen juga mencium Hajar Aswad, kan katanya bisa menghapus dosa dong. Gitu. Tapi nggak kesampaian ya, saya belum pernah mencium Hajar Aswad waktu itu, karena bulan Ramadan itu sangatlah rame gitu di sana. Nah sudah gitu saya balik setelah umroh, setelah potong rambut, pokoknya menjalankanlah ritual umroh itu, saya balik ke hotel gitu kan. Di sana itu perempuan nggak boleh ngomong sama laki-laki, yang check in, ngambil kunci semuanya saya, karena memang mem saya nggak boleh ngomong sama laki-laki, namanya di Timur Tengah semua pakai abaya semuanya kan. Saya istirahat, dibilang tidur, saya nggak tidur Bi. Kalau orang Jawa bilangnya itu tidur ayam-ayaman ya gitu. Saya mendengar mereka masih minum kahwa, masih semuanya lah yang ngopi segala macam. Saya itu mendengar orang ngomong itu dengar, tapi saya itu merasa didatangin seorang laki-laki, rambutnya sebahu, dan orang itu pakai jubah dan mengelus kepala saya, gitu. Saya pikir itu laki-laki siapa, tetapi saya nggak tahu siapa laki-laki itu, tapi perasaan waktu itu saya belum paham istilah kata damai sejahtera sukacita itu, saya nggak pernah tahu. Yang saya tahu itu perasaan nyaman gitu, nyaman banget pokoknya, perasaan nyaman yang nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, pokoknya perasaan nyaman banget. Nah sudah gitu berasa beneran ada, dan perasaan beban berat apapun itu berasa ringan, saya nggak tahu Bi. Nah terus paginya saya sholat ke Masjidil Haram, kita masuk lewat pintu King Abdul Aziz Bi, pintu utama gitu. Saya sholat di sana itu, kalau kita ke sana itu di Masjidil Haram itu Bi, kalau kita kan kita tuh dulu tuh sunnah kan Bi. Terus kita sholat dulu di depan pintu Ka'bah itu, sholat sunnah kan. Nah saat saya sholat sunnah di situ, di belakang makam Ibrahim ya Bi ya, bukan makam tapi makam Ibrahim yang kayak ditutup itu ya Bi ya.
Nah, udah gitu saya berdoa begini, Bi. Ya Allah, saya kepengen ketemu sama laki-laki yang seperti di mimpi saya itu, yang bikin saya nyaman. Tuh saya doa saya nggak tahu itu laki-laki itu, saya waktu itu belum tahu Tuhan Yesus gitu loh, dan belum berpikir saya akan menjadi seorang Kristen gitu. Sampai seterusnya saya itu umroh 7 kali karena saya di Timur Tengah 8 tahun gitu dengan satu kafil kan. Nah setelah itu singkat cerita saya nikah, rumah tangga saya kurang baik dan saya ke Singapura, dan di Singapura kebetulan ada orang Yaman. Dia mau buka usaha di Singapura tetapi dia nggak bisa berbahasa Melayu dan tidak bisa berbahasa Inggris gitu loh. Sedangkan saya pernah di Timur Tengah, Bi, gitu kan. Nah saya otomatis bisa dong berbahasa Arab karena waktu itu saya bekerja di sebuah PT di Jakarta Barat gitu. Nah PT itu memang menyalurkan ke Malaysia, Singapura, Taiwan. Nah saat interview waktu itu dia mencari seorang yang bisa berbahasa Arab dan bisa berbahasa Melayu. Kenapa tidak saya ambil? Tetapi di Singapura beda dengan di Timur Tengah gitu loh, Bi. Nah saya kerja di sana itu tiba-tiba saya merindukan orang yang bisa bikin nyaman itu kembali gitu. Nah saya di sana di Singapura itu kebetulan saya ada di Singapura dekat Marina Bay karena bos saya membuka usaha itu di Marina Bay Singapura. Saya didatangin lagi seorang laki-laki yang sama saat saya di Mekah itu. Rambutnya, bajunya, dan sininya bolong ya, Bi ya. Gitu. Dan saya dielus lagi. Nah, perasaan itu sama persis seperti waktu itu. Perasaan nyaman, sukacita, damai sejahtera. Tetapi waktu itu saya belum bisa ngomong damai sejahtera, sukacita. Karena memang saya nggak tahu bahasa itu kan bahasanya orang Kristen. Kita Muslim nggak ada istilah damai sejahtera, sukacita, nggak ada ya, Bi ya. Setelah itu saya setiap hari Minggu itu saya dulu nggak pernah ngambil off day, Bi. Saya berusaha untuk belajar terus karena MOM kan selalu menyediakan tempat untuk belajar atau mau sekolah lagi kan di Singapura. Saya nggak pernah ngambil off day, paling ketemu temen atau apa. Saya pernah ngomong gini sama teman, cuy saya kepengen jadi orang Kristen tahu. Nah dijawab, lu gila ya, kalau lu musyrik, lu menduakan Allah, kamu bisa dibunuh loh gitu. Nah saya nggak tahu keluar kata-kata itu dan saya berasa melihat orang Kristen itu indah banget gitu loh. Saya nggak tahu itu keluar sendiri dari hati saya gitu. Singkat cerita saya balik ke Indonesia, saya menikah dengan orang Batak. Saya itu setiap orang Batak itu karena dia Kristen ya, Bi ya. Orang Batak itu membahas Islam saya nggak suka. Tetapi saya penasaran gitu. Saya gengsi untuk mengaku mau baca Alkitab pun saya gengsi. Saya nggak tahu kalau di HP itu bisa download di Play Store. Waktu itu saya nggak tahu, Bi, gitu. Tetapi di rumah ada Alkitab di kantor karena kebetulan waktu itu kami punya usaha. Setiap suami saya pergi, saya buka Alkitab, gitu. Sebelum dia balik, saya harus balikin seperti semula. Saya nggak mau suami saya itu tahu kalau saya membaca Alkitab. Yo suami Kristen gitu? Ya, gitu. Nah, setelah itu itu kan saya suami yang pertama waktu itu kan dia memang KDRT sama saya, mukulin saya dan kami berpisah gitu. Dan akhirnya kan nikah yang kedua ini sama Kristen gitu. Setelah itu, Bim, saya didatangin lagi seorang laki-laki yang sama. Tetapi saya dituntun tangan saya. Kalau tadi kan saya cuma dielus kepala saya. Kalau yang ini, Bim, saya dipegang tangan saya dibawa ke Bethlehem. Saya tanya, tempat itu saya nggak ngomong dia ini Bethlehem pertamanya nggak, ini di mana? Tempat itu indah banget, sejuk, damai banget. Nah saya tanya ini di mana dan dia bilang ini loh Bethlehem. Saya nggak tahu Bethlehem itu di mana gitu loh. Saya nggak tahu Bethlehem itu di mana. Taunya saya Mekah, Ka'bah, Taif kan gitu, Bi. Nah setelah itu saya bilang sama suami, Bang, suami saya kebetulan waktu itu manggil saya Septi. Bang, Septi mau jadi orang Kristen. Kalau orang mungkin bahagia kali istrinya mau menerima Kristen, mau menerima Tuhan Yesus ya. Ternyata itu kebalikannya, Bi. Saya didiemin, saya dimarahin, saya nggak diajak ngomong 1 minggu. Katanya kamu jangan main-main gitu loh. Kita udah sepakat lu agamamu, agamaku gitu. Kita udah sepakat seperti itu kan. Nah, tetapi gejolak di hati ini tidak bisa terbendung. Saya ketemu teman saya, kebetulan orang Kristen. Saya bilang, aku mau ke gereja yuk. Hayu,
tetapi tidak pernah sampai ke gereja. Setiap aku bilang saya mau ke gereja yuk, hayu, tetapi nggak pernah sampai ke gereja. Hingga saya kenal tetangga saya orang Nias, dia orang Kristen. Saya bilang, tante boleh nggak saya ikut ke gereja? Gitu kan. Ya ayo tante, kapan? Mau bawa motor sendiri atau mau naik Grab? Deket kok gerejanya. Nah, hari Rabu juga ada gereja. Buset, saya belikan saya Rabu ke gereja. Setahu saya orang Kristen ke gereja itu hari Minggu. Tetapi kok hari Rabu? Wah, ini sesat nih. Saya nggak tahu istilah doa mujizat atau ibadah-ibadah lain, saya nggak tahu kan, karena memang saya nggak tahu kekristenan gitu loh. Nah, saya dijawab, tante ayo ke gereja, nanti dulu deh, kok ini ngajaknya hari Rabu. Nah, ini kayaknya nggak jelas deh gitu. Hingga saya ketemu seorang murtadin juga, tapi udah tua. Dia ajak kerja di gereja yang sekarang saya ke gereja itu. Dia kerja di sana. Dan saya diajak ke gereja, ya udah Neng, ayo kalau mau ke gereja. Kebetulan gereja saya itu paling tinggi, gitu, di paling atas gitu. Saya bilang, aduh ini bener nggak sih gerejanya bawahnya tempat karaokean? Oh ini jelas nggak sih? Ya, saya ke gereja, suami saya nggak ke gereja, saya ke gereja waktu itu. Nah, saat pintu gereja dibuka, air mata ini mengalir. Saya nggak tahu, pokoknya bawaannya nangis terus sampai gembala itu naik selesai khotbah, karena saya nggak tahu gembala itu apa dulu, taunya pendeta aja. Dan sampai selesai pujian segala macam, saya cuma nangis aja. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya air mata itu mengalir dan mengalir terus hingga selesai. Ditanya siapa yang baru masuk gereja, angkat tangan. Saya angkat tangan, mampus dah Pak, kayaknya nanti diusir nih pikiran saya gitu kan. Sudah gitu, selesai gitu, saya ditepuk tanganin, diselamatin, didoain, makin menangis. Semakin menangis saya didoain itu. Terus udah gitu hari, saya bilang ke suami, bang saya ke gereja. Jawabnya apa Pi? Bagus dong. Udah selesai. Dia nggak gereja waktu itu. Nah, setelah itu gereja saya kan kebetulan ada jemputan ya. Saya bilang, Neng pulangnya jemputan aja. Saya bilang enggak, saya mau cepet-cepet pulang. Saya mau kasih tahu suami saya kalau saya ke gereja. Perasaan saya ke gereja itu seneng banget. Jawaban suami saya, bang tadi saya ke gereja loh. Oh bagus dong. Sudah seperti itu aja. Oh ya, antusias istri saya sekarang ini enggak, cuman begitu aja. Nah, hari Minggu saya ke gereja, hari Selasa jam 2 lebih ya, mungkin jam 3 kurang sedikit, saya kecelakaan di KM 55 Merak Jakarta. Sebuah truk tronton itu terlepas petinya itu, peti truk tronton itu terlepas, jatuh ke bis. Nah bis itu kalau zaman dulu itu kan yang ada palangannya aja buat naik itu. Saya duduk paling depan dan saya itu pintu bis itu terbuka. Jadi peti tronton itu jatuh ke kami dan kami itu ditabrak lagi dari belakang. 7 kali kami ditabrak. Banyak orang meninggal, sopir tronton meninggal, kondektornya di bawah mobil, darah semuanya Bi. Tetapi saya kan belum menyatakan kekristenan Bi. Dan saya masuk gereja pun pendeta omongin apapun saya nggak tahu. Saya cuma nangis aja waktu itu. Air mata itu mengalir aja. Saya belum menyatakan Kristen dan saya tidak tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Dan saya belum tahu kalau yang datang itu benar-benar Tuhan Yesus. Cuman saya di hati ini perasaan saya pengen mengerti kekristenan dan sangat-sangat penasaran dengan kekristenan. Di saat kecelakaan itu seharusnya saya teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi saya berteriak Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dari mana keluar kata Tuhan Yesus itu baik Tuhan? Kan gak ada yang tahu. Saya belum menyatakan Tuhan Yesus dan dari mana saya bisa mengeluarkan kata-kata Tuhan Yesus gitu. Dan yang lebih ajaibnya, banyak orang meninggal, saya tidak apa-apa. Ada benturan, cuman terluka sedikit di sini, tapi saya tidak apa-apa. Setelah itu saya dirawat 3 hari di Serang, karena rumah sakit terdekat adalah Sari Asih Serang, depan tol. Setelah itu saya balik, langsung saya ke gereja. Kebetulan ada doa mujizat di gereja kami itu, yang sekarang saya jadiin gereja itu. Nah, setelah itu saya baru balik, lihat truk tronton aja saya masih trauma, masih takut. Saya ke gereja. Saya ke gereja dan saya menyatakan diri saya mau dibaptis. Tapi nggak segampang itu. Saat saya mau dibaptis, tiba-tiba saya datang bulan. Saya pikir itu datang bulan biasa.
gitu loh. Saya pikir itu datang bulan biasa, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 bulan lebih, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan, sampai 3 bulan lebih nggak sembuh-sembuh. Nah, saya ke dokter, saya ke minum obat, jangankan berhenti, berkurang sedikit pun tidak. Itu yang saya alamin. Tetapi yang lebih anehnya gini, saat saya datang bulan hari Minggu itu saya bilang, saya nggak ke gereja ya. Kenapa? Saya lagi datang bulan. Saya diketawain. Katanya Tuhan Yesus tidak jijik sama darah. Wah, gitu kan. Wih, saya, oh ya kah, saya ke gereja dong. Wah, saya bawa pembalut apa, takut dong. Nah, saat saya masuk, ternyata nggak apa-apa. Sukacita, teriak-teriak, kita bersukacita, menyembah, memuji gitu kan. Sedangkan saya dulu, kita datang bulan aja nggak boleh nyentuh Al-Quran pun nggak boleh, masuk masjid kan nggak boleh kan, karena puasa pun nggak boleh, sholat nggak boleh. Ya berarti kan aku berpikirnya masih di mindset itu dong, Bi. Gitu, saya nggak. Tapi diketawain, ternyata Tuhan Yesus nggak jijik dengan darah gitu. Saya mau udah 3 bulan itu udah kayak merasa bosen lah, Bi. Rasanya pendarahan 3 bulan itu kayak apa sih, Bi? Tiap hari perempuan datang bulan 7 hari aja udah risih, apalagi 3 bulan lebih gitu kan waktu itu. Nah, setelah itu hari Minggu itu saya tetap ke gereja aktif. Biasanya saya kalau ke gereja sebelum masuk saya ke toilet, karena saya nggak mau terganggu saat saya mendengarkan firman. Namanya juga masih cinta mula-mula ya, Bi ya. Nah, setelah itu saya nggak tahu kenapa saya nggak pengen. Pokoknya pas di pertengahan khotbah itu, perasaan saya harus ke toilet, kayaknya kebelet kencing. Saat saya mau kencing, ternyata di pembalut saya itu bersih, tidak ada darah. Waktu itu udah 3 bulan. Detik itu juga, saat itu juga, setelah selesai ibadah, saya minta dibaptis. Saya dibaptis cuman pendeta sama saya, sama mama yang kerja di gereja itu, yang murtadin itu. Saya WA suami saya, Bang, Septi mau dibaptis. Oh ya, nanti kirim foto ya. Ya bagus dong. Sudah, atau di video. Kalau orang mungkin sukacita, nganter apa enggak. Saya sendirian, Bi. Saya sendirian, jawabnya suami saya. Ya udah nanti di foto ya. Dia di rumah tidur. Enggak ada pokoknya. Tapi saya enggak peduli, intinya saya mau dibaptis waktu itu. Selesai dibaptis, ya kan. Nah, saat saya udah dibaptis, saya pulang. Itu, Bi. Saya pulang itu, Bi. Nah, saat saya pulang, udah berapa, 2 hari, 3 hari, saya dimimpiin lagi. Laki-laki itu lagi datang ke saya, mengasih saya salib emas. Saya buang itu salib emasnya itu. Saya nggak mau itu salib emas. Pokoknya saya nggak mau. Gitu, tapi dikasih. Dia bilang, ini suatu saat, ini untuk kamu, suatu saat kamu akan mengerti. Tetapi di pertengahan perjalanan itu, Bim, kami adalah yang pendeta yang membaptis saya, mertuanya meninggal. Saya ke sana, saya penasaran nih. Nah, salah satu orang gereja itu bilang gini, saya tahu dia nggak ngomong ke saya, tapi saya merasa dia ngomong ke sampingnya. Jadi orang Kristen itu nggak gampang. Kalau kalau nggak kuat atau jadi orang Kristen itu sakit, nggak gampang. Kalau nggak kuat, mendingan nggak usah jadi orang Kristen. Nah, dia itu bukan ngomong ke saya, tetapi saya mendengar, saya merasakan maksudnya apa ya, gitu. Nah, saya penasaran maksudnya apa seperti itu, gitu. Tetapi ternyata benar-benar nggak segampang itu bayar harga pikul salibnya itu, Bi, gitu. Dan saya merasa, loh, kok seperti ini, gitu loh, Bi. Dan saya juga menerima Tuhan Yesus itu bukan karena suami saya. Tapi memang Tuhan Yesus sendiri hadir ke saya, datang ke saya, dan bukan karena sembako atau karena Indomie yang orang selalu gebuk-gebukan itu kan. Wah, menerima Tuhan Yesus karena dikasih duit, karena dikasih Indomie, karena suami. Enggak. Saya menerima Tuhan Yesus itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan Yesus sendiri menemuin saya, hadir ke saya. Gitu, Bi. Dan apapun tuduhan orang mengenai, wah itu sesat, wah itu segala, itu teman-teman saya menjauhin saya. Yang selalu bersama saya, tiba-tiba nomor saya diblok. Saya dibilang sesat. Saya dibilang kalau kamu pulang, mendingan kamu pulang ke kuburan. Saya, pokoknya intinya darah saya halal lah, nggak boleh, karena saya sesat. Mama saya bilang, dunia akhirat saya tidak akan pernah ikhlas.
Dan anak saya pun masih kadang di pondok pesantrenin sama mama saya biar nggak kafir kayak bundanya gitu. Anak saya, mama saya pun masih Islam, Bi. Mereka berkerudung gitu dan mereka bilang biar nggak kayak bundanya kafir gitu. Jadi anak-anak juga sudah tahu mamanya ya masuk Kristen. Waktu itu pernah sebelum mereka tahu saya Kristen, Bi, anak saya masih bisa saya bawa ke sini. Saya bawalah ke gereja anak saya. Namanya anak kecil nggak tahu, saya nggak ngomong, Dek, ayo ikut ibu ke gereja. Tapi saya bilang, Dek, ayo ikut ibu kemana, Bu? Ikut aja. Namanya di gereja, Bi. Pujian kan pakai musik ya, Bi ya. Walaupun di sana musik haram ya, Bi ya. Tetapi kan di kita kan pujian kan pakai musik segala macam ya. Anak saya bilang sama mama saya, Mbak Huti, saya diajak ibu kemana? Nonton konser. Tapi konsernya haleluya, haleluya gitu. Konsernya haleluya, haleluya Tuhan Yesus gitu loh, Bi. Disitulah ketahuannya gitu. Karena kan memang musik di mereka kan ya tahu sendirilah ya, haram segala macam gitu, Bi. Gitu. Itu sedikitnya, Bi, kesaksian saya. Gitu. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi orang yang bertobat seperti Bu Deborah ini itu imannya langgeng. Bayangkan suaminya Kristen saja, dicuekin sama suaminya. Bukannya diantar ke istrinya mau dibaptis, malah kirim fotonya ya. Sepertinya orang itu nggak punya hati untuk menginjil, nggak punya hati untuk mendapatkan jiwa. Padahal dapat jiwa satu itu mahkota kehidupan. Kalau Anda sudah membawa orang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah dipastikan mendapat mahkota. Yes. Mahkota itu apapun harta dunia ini tidak sebanding dengan mahkota yang kita dapatkan. Oleh karena itu bayar jiwa itu berapapun harganya. Itu bagi seorang penginjil. Dan saya bersukacita karena Bu Deborah ini dia sangat senang di dalam memberitakan firman. Menjadi penginjil bagi beliau ini, wah, saya mendapat keluarga, anak rohani yang luar biasa. Suatu saat bisa menjadi bagian di dalam memenangkan Indonesia bagi Kristus yang akan datang. Karena mau membangun Indonesia damai itu harus lewat Injil, bukan dengan konsep yang lain dan ajaran yang lain. Dengar-dengar Bu Amanah rajin juga live ataupun memberitakan Injil lewat YouTube. Ya, bagaimana cerita sedikit? Ya, awalnya begini, saya kesaksian, saya kebetulan waktu itu kenal dengan Amin Wijaya, Fernando Siaan, terus MN Record gitu kan. Nah, saya dimasukin ke grup itu. Dan di situ dulu mereka kan suka masuk ke channel Muslim, karena mereka selalu menuduh Tuhan Yesus berciuman dengan Maria Magdalena, Tuhan Yesus berselingkuh segala macam. Nah, mereka berpikir gini, ngapain saya masuk ke mereka? Mendingan kita bikin channel sendiri. Nah, kebetulan karena saya ini dari Muslim ya, Bi ya. Nah, waktu itu adalah namanya Pak Masmur juga bilang, ya udah Bu Deborah jadi di sini aja gitu kan. Nah, akhirnya kita bukalah rumah Apologet Kristen itu. Nah, kita waktu itu ya udah saya adminin di situ, membawakan di situ karena visi misi dari rumah Apologet Kristen itu adalah pencegahan mualaf, Bi. Karena banyak sekali yang orang-orang Kristen yang cuman KTP, tiba-tiba mereka dengar dengan jaminan 72 bidadari lah, apalah, mereka udah tergiur kan. Gitulah, banyak bermualaf dan mereka selalu mentang-mentang mereka mualaf, terus seakan-akan mengerti Alkitab nih, selalu bilang, wah Alkitab ini bohong ini, Alkitab dipalsukan ini, saya sudah di sana, bahkan ngaku-ngaku jadi pendeta pun. Padahal
Enggak kan gitu kan. Nah, Nandar itu kan penginjil. penginjil dari Hong Kong ya. Nandar, dengar baik-baik loh. Tunjukkan dirimu, Nandar, jangan oon. Nah, sudah gitu dia mengaku-ngaku nih pandai Alkitab nih, dia mengaku-ngaku segala macam kan pada mu'alaf. Nah, sekarang saya mikir loh, saya aja yang dari gelap ke terang, lah kok dari terang ke gelap, itu pinter atau goblok atau saking pinter Nah, Saking pintar gobloknya. oh gitu bener. Nah, disitulah Rumah Apologet Kristen itu, ini loh ajaran yang dibilang sempurna, terperinci, logika, gitu loh Bi. Nah, disitulah kita selalu bertanya, kenapa, mengapa, ada apa, kok bisa seperti ini? Apakah yang dinamakan suri tuladan itu boleh menggaulin budaknya? Apakah yang dinamakan suri tuladan itu boleh membunuh berdarah-darah? Apakah yang dinamakan ajaran suri tuladan yang mencontohkan nabinya itu boleh menggaulin budaknya itu tadi, bahkan ketahuan diranjang istrinya itu, terus turunlah ayat seperti itu kan ya yang baca. Nah, disitulah apakah itu yang para mu'alaf itu tergiur, jaminan surga di antara dua kaki. Nah, apakah tergiur seperti itu Bi? Gitu. Nah, kok alangkah pandai sekali dari terang ke gelap. Orang saya aja dari gelap ke terang gitu loh Bi. Nah, itulah visi misi RAK itu, Rumah Apologet Kristen. Bahkan sampai sekarang pun kan selalu kita bertanya. Makanya kami bikin seri itu KBKIM, Kristen Bertanya, Kesempatan Islam Menjawab. Jadi Islam silahkan menjawab, silahkan bertosiah di channel kami. Siapa tahu ada yang nyangkut jadi mu'alaf, yang goblok-goblok kan gitu loh Bi. Gitu. Nah, atau Deborah balik lagi gitu. Ya, siapa tahu gitu. Karena dari Rumah Apologet Kristen itu saya sadar Bi, semakin saya sadar goblok banget ya dulu saya. Karena apa? Abi lihatlah di Anissa itu, perempuan, ya kan? Ya, Anissa perempuan Al-Baqarah, sapi betina kan gitu kan. Dimana kita seorang perempuan, seperti yang saya bilang tadi, bahkan ke bawah mindset saya, kalau kita datang bulan tidak boleh sholat, puasa, ke masjid segala macam. Masa iya sih Allah saya jijik sama darah? Bukankah itu dia juga yang menciptakan? Kenapa harus jijik? Kalau jijik kenapa harus diciptakan Bi? Logikanya. Dan kenapa wanita dikasih bulan? Nah, kalau jijik kenapa wanita harus datang bulan? Gitu kan? Itu. Kenapa? Mengapa? Ada apa? Itu satu. Kedua, di Anissa juga wanita boleh dipukul. Wanita mana yang mau dipukul sama suaminya? Bahkan mungkin Abi pernah lah ya membaca di ajaran itu, istri boleh dipukul, dipisah dipukul. Bahkan istri yang lebih parahnya itu boleh dipoligami. Itu pun ada di Al-Quran. Wanita mana sih Bi yang mau suaminya dibagi? Ya, wanita yang sudah dikedoktrin itu, kalau seorang wanita mau masuk surga, harus merelakan suaminya kawin lagi. Walaupun hatinya sakit. Iya. Gitu. Tapi saya kan sakitnya kan di sini. Tapi saya nggak mau loh Bi, seperti Begitu. itu. Saya nggak mau. Dan kalau memang jaminan 72 bidadari Bi, dalam 24 jam dibagi 72 bidadari. Mungkin nggak sih, katanya kan kerjaan para laki-laki nanti di surga adalah memecah perawan bidadari itu. Karena sudah ada YouTube-nya di Ustadz itu banyak. Nah, sekarang 24 jam Bi dibagi 72 bidadari. Sama dengan tiap 23 menit itu ganti perawan. Terus istrinya jadi apa Bi? Tukang nulis, ganti spray? Bukan, dia itu ratu bidadari. Terus lihat suami kita memecah perawan bidadari lain gitu Bi. Ya itulah pahala. Pahala wajah wujudnya kayak apa gitu. Ya, terserah lah, pokoknya itu pahalanya. Nah, disitulah semakin, kok seperti ini ya, gitu. Terus wanita boleh dipukul dan wanita hanya untuk bercocok tanam. Aduh, kok seperti ini. Nah, pernah saya berdiskusi. Wanita adalah ladang sawah ladang, tempat bercocok tanam bagi laki. Nah, kayak kita apa aja loh. Nah,
Pernah saat saya berdiskusi seperti itu, adalah salah satu channel muslim menanggapin kami. Wah, di Bura ini begono beginilah pokoknya. Terserah lu lah mau ngomong apa, kalau memang salah monggo jelasin dong. Kalau memang pertanyaan kami salah, ya silahkan dijelasin. Bukan malah teriak-teriak jadi anak bawang, bentar-bentar mama-mama saya dinista. Kan gitu, Bi. Jangan jadi anak mama sebentar, mama aku dinista, ya jangan seperti itu. Jelasin dong kalau memang itu tidak benar, gitu loh, Bi. Nah, saya waktu itu menanyakan mengenai itu tadi, jawabnya, wah enggak ada itu jaminan surga di antara dua kaki, enggak ada, tapi ada loh hadisnya di situ. Gitu. Nah, disitulah saya semakin terbuka, Bi. Kok seperti ini ya? Kok seperti ini ya? Gitu. Dan katanya logikanya jelas, katanya terperinci, katanya sempurna. Tapi sempurna, definisi sempurna itu seperti apa? Sempurna itu di Kristen apa yang dipertemukan Allah, yang laki satu, perempuan satu, disempurnakan jadi 4 wanita. Itu namanya sempurna. Ku pegang erat-erat. Jadi, itu sempurna namanya. Nah, ya. Tetapi bagi wanita mana sih, Bi, yang bohong aja kalau mau suaminya dipoligami? Sekarang pahala, yakinkah dia dapat pahala, Bi? Dan dari mana dia tahu kalau dia dapat pahala? Nah, logikanya seperti itu, Bu. Dari mana dia tahu kalau dia itu dapat pahala? Apakah dia dikasih tahu nih pahala kamu segini? Yakin nggak sih kamu masuk surga? Atau jangan-jangan insya Allah, mudah-mudahan. Sedangkan di kitab, Tuhan Yesus selalu janjinya iya dan amin. Tidak ada insya Allah ya, nanti ya, mudah-mudahan. Janjinya iya dan amin. Dan benar nggak sih dia dapat pahala? Dan kita kalau meninggal, Bi, nih orang Kristen nih, saya pernah lihat orang Kristen meninggal, Bi, dipakein gaun, dipercantik, pakai jas, bukan malah diikat-ikat segala macam seperti itu. Dan nggak ada istilah siksa kubur. Oh, begitu. Benar nggak, Bi? Ingatkah dengan makanya siksa kubur? Saya begitu terpesona dengan ajaran Yesus Kristus ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang dan bilang, Guru, ada seorang wanita suaminya 7. Iya. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ini kekuatan yang luar biasa dari ajaran Yesus Kristus. Jika memang ajaran Islam itu adalah warisan dari ajaran nabi-nabi terdahulu, tentu tidak bertentangan dengan ini. Dan yang luar biasa lagi, saya temukan di dalam ajaran ketika saya masih kecil. Saya diceritakan sama mama saya tentang siksaan kubur. Bagaimana mungkin disiksa, Ma? Orang kan sudah mati. Tapi mama saya kasih tahu bahwa nanti ketika orang itu dalam kubur dikasih nyawa sampai di batas pusar katanya. Sehingga malaikat itu akan bertanya ini, kalau nggak bisa dijawab dipukul, nanya ini lagi, man rabbuka, kalau nggak bisa jawab dipukul lagi. Mak, kita kan bahasa Bima, mana mungkin bahasa Arab. Mama saya itu nggak habis menjawab, dia pintar menjawab. Mama saya itu nanti yang jawab tuh amal perbuatan. Lah itu kan pakai mulut, Ma, masa pakai perbuatan? Orang pakai bahasa Arab kok. Saya waktu itu belum bisa bahasa Arab waktu itu. Iya. Jadi diceritakan bagaimana ngerinya siksaan kubur itu sampai kaki saya itu saya tarik ke perut saya saking takutnya dengan siksaan kubur. Udah mah, jangan cerita lagi.
Tetapi ketika saya masuk Kristen, terjawab semua bahwa Yesus Kristus tidak mengajarkan siksaan kubur. Wah, ini luar biasa. Saya temukan semua pelajaran-pelajaran yang tidak pernah saya dapatkan ketika saya kuliah. Saya kuliah dulu perbandingan agama. Ternyata perbandingannya itu ya masih ecek-ecek. Perbandingannya itu hanya inilah itu. Perbandingannya tentang Tuhan, tentang pahala, tentang surga. Ya itu nggak masuk. Tetapi pengajaran Yesus Kristus itu membuat saya exciting. Jadi saya merasa luar biasa karena tidak ada siksaan kubur dan tidak ada kawin-mawin, tidak ada perkawinan nanti di yaumil qiyamah, yaitu hari kebangkitan itu. Ada hal lain yang mungkin Ibu Deborah itu tambah kokoh dengan Kristen ini, kok malah masuk ke dalam perdebatan, berani berdebat dengan mereka gitu. Apa saja yang diperdebatkan oleh kalau Muslim masuk ke channel Ibu? Mereka itu selalu nggak terima kalau kami membahas Muhammad. Dan kami juga mereka tidak terima mengenai 20 sifat Allah itu ya Bi ya. Ya kayak wujud, kitambako, muhalafatul lil khawadisi dulu Bi. Mungkin masih ingat. Nah, mereka selalu bilang wujud. Wujud dari segi apa? Namanya wujud itu nampak. Namanya wujud itu kudu ada. Ketok. Nah, namanya wujud. Nah, ini wujud nih, Mik. Nah, ini kan wujud Bi. Nah, tapi mereka katanya wujud. Nah, wujudnya seperti apa? Zat. Zat itu seperti apa? Zat cair kah? Zat padat kah? Zat gas? Gas kentut dong. Seperti yang kami selalu tanyakan itu Lubi di RAK itu, pertanyaan kekalnya RAK itu atau Rumah Apologet Kristen itu adalah perkentutan Bi. Kentut itu bersih apa kotor dah? Kalau bersih, kenapa membatalkan, menajiskan saat wudhu, saat sholat? Tapi kalau kotor, kenapa nggak dicuci? Kenapa yang dicuci mukanya, rambutnya, telinganya, hidungnya? Kenapa nggak pantatnya? Nah, yang kentut itu pantat atau muka Bi? Kalau saya kentut Bi, pantat ya. Tapi saya nggak tahu mereka kalau kentut itu pantat atau muka. Nah, kenapa kalau yang dicuci kok mukanya? Kenapa mulutnya, hidungnya kalau wudhu? Kalau saat sholat, kentut batal. Nah, padahal kan yang kentut pantatnya, makanya itu kan belum pernah bisa yang jawab Bi. Kentut itu bersih apa kotor? Kotor. Kalau kotor kenapa nggak dicuci Bi? Ya kan angin. Nah tapi kenapa membatalkan Bi? Kenapa mukanya yang dicuci? Wah, Pak Kiai nggak bisa jawab. Kiai manapun nggak bisa jawab itu. Itu kan yang kentut pantatnya Bi. Kenapa yang dicuci mukanya? Hidungnya, mulutnya, keningnya. Oh, kalau saya waktu itu jadi kiai, jawabnya begini: "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Jadi kalau kentut itu ya pantat ya Muhammad ya cuci muka, cucinya bukan pantat. Nah, kalau ada yang ikut saat kentut gimana coba, Bi? Ya itu kentut nasional namanya. Nah, itu belum ada yang jawab, Bibi. Contohnya salah satu itu. Terus jaminan surga di antara dua kaki. Lah kan itu kan ngeri-ngeri sedap. Masa iya sih jaminan surga di antara dua kaki? Gitu. Terus banyaklah ya mereka yang selalu bilang syahadat. Kan gitu kan ada di hadis berapa, mungkin teman-teman bisa lah buka di Rumah Apologet Kristen mengenai syahadat itu tidak hanya sampai Muhammad Rasulullah. Nah, dan saya mempertanyakan, namanya syahadat itu bersaksi. Namanya saksi itu wujud, melihat ada di kejadian itu, namanya saksi Bi, menyaksikan. Nah itu saksi Bi. Lah sekarang Muhammad kapan? Allah kapan? Lah kok sekarang saya disuruh bersaksi? Berarti saya saksi dusta dong Bi. Ya kan? Logikanya kan seperti itu. Namanya bersahadat kan bersaksi, tiada Allah tiada Tuhan selain Allah. Lah, saya baru lahir kemarin loh Bi. Kok suruh bersaksi? Berarti saya saksi dusta dong. Ya. Karena tidak melihat. Betul dong, namanya saksi kan menyaksikan.
Nah, kenapa mereka selalu bilang begitu? Katanya, ya imani. Lah imani kalau nggak jelas, saya juga nggak mau mengimanin buta dong, Bi. Gitu. Nah, katanya nanti saksinya itu setelah di akhirat. Lah wong bersaksinya sekarang, melihatnya di akhirat. Lah nggak nyambung lebih. Apa alasan mereka tidak boleh menceritakan atau membahas ajaran Islam di dalam room ya, Bi ya? di room mereka itu? Merasa saya gini, awalnya mereka masuk, contoh Pak Dhani, Pak Sahrul segala macam ya, Bernasi itu juga masuk. Tetapi mereka kepentok dengan data mereka sendiri. Kami RAK ini tidak pernah mau kita membahas tanpa data. Dan kami tidak mau menerima data yang dikasih itu artikel. Kalau artikel saya juga bisa bikin, anak saya juga bisa bikin artikel. Dan saya juga tidak mau cuman omdo. Nah, cuman bisanya ngomong tapi tidak bisa ngasih bukti. Sedangkan kami membawakan konten itu hadisnya jelas. Bisa dibuka, dicari hadis.com atau hadis web semana, dan di Al-Qur'an. Saya tidak mau menerima dengan artikel. Masa iya sih Bi artikel dibuat ngelawan Al-Qur'an? Masa iya sih Bi artikel itu dijadikan sahih? Masa iya sih di artikel dijadikan suci? Nah, kan nggak lucu. Nah, disitulah mereka langsung nggak terima. Mereka mungkin sakit hati. Contoh, mereka pernah bilang suri tuladan Muhammad itu adalah seorang suri tuladan. Nah, saya menanyakan, Bi, suri tuladan, definisi suri tuladan itu seperti apa? Apakah membolehkan ber-AZL atau azel ya, Bi ya? Itu termasuk suri tuladan. Nah, kata mereka, jawaban mereka bagus, Bi. Ada mungkin di YouTube juga saya menjawab, kenapa boleh mengizinkan ber-AZL gitu kan? Azal ya, kita bilangnya AZL, azal ya Bi. Azal. Iya, azal, mengeluarkan sperma di luar vagina. Nah, kenapa boleh? Jawaban mereka bagus, Bi. Zaman Belanda itu memperbolehkan orang Kristen memperbudak, masih sampai saat ini masih ada perbudakan. Lah, saya tanyanya azal zamannya Muhammad boleh. Kenapa jawaban mereka Belanda, penjajahan Belanda? Lah kan Jaka Sembung, Bi. Gitu. Mereka pasti udah mentok karena kita membawakan data dan mereka tidak pernah bisa membawakan data. Gitu. Makinlah mereka kelojotan panas. Mereka masuk RAK berpakaian lengkap, pulang udah deh telanjang dah. Gitu. Kalau saya ya lebih halus lagi jawaban saya. Kalau agama Islam itu nggak boleh dibahas. Kenapa Islam itu disebut rahmatan lil alamin? Artinya siapa saja boleh membahas hadis dan Al-Quran. Dengan catatan siapa tahu, saya kembali lagi ke Islam, siapa tahu banyak orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis, akhirnya masuk Islam. Nggak boleh dong untuk mengatakan bahwa Amanah Deborah, Siti Amanah nggak boleh membahas hadis maupun Al-Quran. Lagian pula, kalau saudara-saudara itu membuka Al-Quran, membuka hadis, itu selalu menyinggung Yahudi dan menyinggung Kristen. Bahkan orang Kristen dihina, diejek. Makanya saya bilang, ada 300 ayat yang menghina Yahudi dan Kristen, menghina non-Muslim, dihabisin. Saya bilang, hapus dulu dong ayat-ayat itu. Kalau begitu, hapus dulu. Bahkan saya meminta kepada majelis ulama agar ayat-ayat yang berkaitan dengan mengkriminalisasi non-Muslim itu, bagaimana kita duduk bersama, kita ambil ini ayat-ayat ini, entah bagaimana caranya, di-skip kah, ditutup kah, dilakban kah ayat itu, supaya tidak ada dulu di Al-Quran Indonesia, sama dengan Al-Quran di Mandarin, Chinese. Di sana itu ada Muslim Uighur, lebih kurang 50 juta Muslim Uighur. Kalau ayat-ayat Al-Quran tadi itu Abu Emen boleh masuk, Abu Emen boleh masuk. Al-Quran Chinese itu
ayat-ayat yang berkaitan dengan teroris dan membunuh orang itu sudah dihapus semuanya. Kecuali mereka yang lari ke orang Uighur yang belajar ke Afghanistan, ke Pakistan, ataupun yang datang ke Yaman untuk belajar khusus lagi. Karena di China itu China nggak boleh ada ada orang teroris. Ada teroris langsung tembak mati. Tembak terus. Itu kalau ada teroris di sana. Nah, ini yang saya mau maksudkan, agar dialektika Islam, Kristen, Hindu, Buddha ini ada dialog masing-masing untuk membangun hidup toleransi yang akan datang. Dan kalau perlu itu Menteri Agama itu punya peran khusus untuk membawa semua agar kita ini ke depan membangun Indonesia yang toleransi dan damai. Jangan seperti sekarang ini 212 itu bahaya sekali. Oke, silakan Abu Emen, tafadhol. Ya. Salam. Luar biasa. Ya. Pastilah. Iya, sedang melihat Abi dan Bu Deborah selalu bersemangat ya, mengabarkan ini ya, kabar baik buat Indonesia. Iya, ingin menyapa aja Abi dan Bu Deborah ya, dan terus pendukung Abi dan Bu Deborah ya, channel Rumah Apologet Kristen. Iya. Dan terus bisa melayani Tuhan melalui siaran-siaran yang membangun ya. Kita membangun toleransi di Indonesia, bukan untuk istilahnya merusak ya, tapi kita ingin Indonesia ini semakin kembali pada beberapa puluh tahun lalu, sangat bertoleransi dan damai gitu. Ya. Ya memang itulah keadaan kita sekarang ini, Pak Abu Emen, agar bagaimana ke depan ini kita benar-benar mau meninggalkan Indonesia yang toleransi dan damai. Sekarang ini orang Kristen mau nyekolahin anaknya ke SD negeri saja takut. Kenapa? Karena di sana sudah dibully habis. Mereka anak-anaknya itu diajarkan untuk ketemu orang Kristen langsung, kamu Kristen ya, kamu makan babi ya, kamu kafir ya. Sudah sampai begitunya, mengerikan. SD. Kalau kita cari kontrakan di Jakarta ini, waduh, mereka mau lihat dulu KTP kita apa. Kalau Kristen itu nggak dikasih nyewa kontrakan, padahal ini orang dalam keadaan susah. Alkitab itu mengajar bagaimana kita harus menerima orang asing di rumah kita, di negeri kita. Karena kamu dulu itu orang asing semuanya. Maka terimalah mereka. Jangan mempersulit hidupnya. Bantu mereka. Ini orang asing. Ini mau ngontrak aja nggak boleh. Nah itu. Kita mau membangun seperti itu. Ya. Iya, kalau dulu 10 tahun lalu ya, waktu mungkin 20 tahun lalu ya, ya. Ketika Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dulu, sekarang mungkin diajarkan, tetapi itu beda sekali loh yang saya lihat pelajaran Pancasila yang sekarang anak-anak kita pelajari dengan yang dulu kita pelajari ya. Itu ada P4 zaman Soeharto. Halo? Iya. Jadi berbeda jauh ya. Ya kita mau agar pemerintah yang akan datang itu membuka lagi pelajaran P4 itu. Karena kalau mereka melanggar P4, dia itu musuh bangsa, musuh Pancasila. Dan bisa-bisa dituduh PKI zaman Soeharto itu. Makanya hidup toleransi zaman Soeharto itu benar, bisa dibilang bagus ya. Bagus.
Kalau sekarang ini banyak kadrun-kadrun kan. Iya. Nggak tahu juga ya, mungkin karena kurang juga belajar di tempat kayak dulu kalau ini. Iya. Itu. Iya. Jadi itu pelajaran yang sangat membangun kehidupan yang toleran itu zaman Soeharto. Memang walaupun banyak hal yang berbeda dengan sekarang, tetapi pelajaran P4, PMP itu sangat bagus sekali untuk membangun kehidupan yang akan datang. Sekarang ini Islam sendiri sudah terpecah belah habis-habisan. Ada Muhammadiyah, ada NO, ada FPI, ada banyak yang urusan-urusan Islam, urusan perut, urusan preman dan sebagainya. Ini sangat menyedihkan sekali. Maka kalau proklamator Indonesia ini hidup kembali, Soekarno-Hatta, dia pasti menyesal, menangis melihat rakyat Indonesia yang diproklamirkannya itu kalau mereka hidup lagi. Karena satu lagi yang saya ingin tambahkan yang menjadikan kita beberapa waktu lalu itu pelajaran agama di agama Islam, kalau tidak salah pelajaran SD ya, itu ya mengkafir-kafirkan, kemudian menceritakan bahwa Alkitab telah dipalsukan. Nah itu kok bisa gitu pelajaran agama di Indonesia mengajarkan dari anak-anak masih sekolah itu sudah memusuhi gitu umat Kristen. Bagaimana itu kita bisa hidup bertoleransi kalau anak-anak sekolah di seluruh Indonesia diajarkan bahwa saudara kalian itu mulai meyakini kitab suci yang sudah dipalsukan, ya, kemudian menyembah manusia. Itu ada kami kita pernah tunjukkan tuh buku itu. Ya mungkin sekarang saya nggak bawa bahannya, tapi kalau ingin orang mengatakan bahwa ya minta buktinya, ada, kita punya bukti semua itu pelajaran-pelajaran anak-anak kelas SD seperti itu. Dan miris sekali, Bi. Makanya Kementerian Pendidikan yang seperti ini harus benar-benar menyortir nih. Banyak kadrun-kadrun yang sudah menyusup di kementerian-kementerian pendidikan seperti itu. Nah, buku-buku pendidikan, tulisan kurikulum itu sekarang ini bahkan setiap departemen pendidikan tingkat provinsi itu boleh menulis menurut provinsi itu buku-buku agama itu. Dan inilah yang sangat berbahaya sekali karena tidak ada briefing dari Menteri Pendidikan untuk melarang hal-hal yang demikian itu dimasukkan di dalam dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Tetapi sekali lagi memang orang-orang ini ada saja di setiap provinsi itu. Misalnya provinsi Aceh itu bebas menulis pelajaran agamanya sendiri-sendiri, di Jawa Tengah ataupun Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Ini kan provinsi dengan kekayaan penduduk yang berlimpah. Jawa Barat itu lebih kurang sudah 40 juta penduduknya, Jawa Tengah itu 50 juta, Jawa Timur lebih daripada 5 juta, 50 juta. Ini kan jumlah potensial. Tetapi kalau anak-anak sudah diajarkan seperti itu, bagaimana nanti otaknya, hatinya, pikirannya? Memang keprihatinan itu muncul. Tetapi sekali lagi Islam itu diajarkan untuk membela agama, membela Nabi, membela Allah, begitu. Sehingga tidak nyambung dengan orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha. Kita tidak ada urusan bela agama, bela Nabi, mau menghina apa saja, silakan. Kami tidak pernah melaporkan orang Islam yang macam begitu. Kita laporkan betapa jahatnya mereka. Nggak ada orang Kristen main lapor-laporan.
Jadi begitu. Terima kasih Abu Emen. Nah ini Pak Abu Emen inilah. Oke, lanjut aja Bu Oke. Deborah dengan Abi mungkin Iya. bincang-bincangnya ya. Oke. Iya. Saya juga makasih ya buat Pak Abu Emen inilah ya teman-teman yang selalu mementorin saya sampai saya bisa seperti ini juga tidak lepas dari dukungan dari Pak Abu Emen juga. Gitu. Oh ini teman-teman baik ya rupanya ya. Iya, beliau itu mentor saya, Bapak rohani saya dalam berapologet, Pak. Oh begitu. Iya. Terima kasih. Oke, lanjut aja ya. Saya pamit Terima ya. kasih Saya banyak. sambil nonton dari luar. Oke, baik. Oke, lanjut aja. Ya, sehat selalu ya, Abi. Iya. Ya, sama-sama. Sama-sama Pak Emen. Iya. Kita lanjutkan tadi poin-poin topik-topik debat dengan mereka itu kan saya kembali lagi kepada jawaban saya bahwa kenapa mereka marah dengan kita menyinggung. Bukankah Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin? Kita boleh membicarakannya, boleh bercerita bagaimanapun. Terserah kita sebenarnya. Kalau lebih kasarnya lagi, saya bilang hapus dulu dong ayat-ayat yang membuli Kristen, yang membuli non Yahudi, membuli agama-agama yang lain. Jangan begitu dong, jangan maunya sendiri, enaknya sendiri. Saya berharap bahwa apa yang saya ungkapkan ini menjadi titik poin, entry point kita membangun hidup yang toleransi dan damai. Apalagi saya ini kan, saya ini korban pasal penistaan agama. Padahal nggak ada salah sedikit pun dibandingkan dengan kitab suci yang menghina kita, yang membolehkan mematikan orang Kristen dan Yahudi. Kan, aduh miris sekali. Sampai buku-buku ditulis, Alkitab itu sudah dipalsukan, Kristen itu agama ini, agama nggak benar dan sebagainya. Nggak boleh. 5 agama di Indonesia itu sudah disepakati oleh Undang-Undang Dasar 45, sudah disepakati oleh seluruhnya. Pancasila tidak bisa melanggar itu. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 memberikan kesempatan kita, kebebasan untuk beribadah, untuk memeluk agama menurut keyakinan masing-masing. Jadi jangan di ini dong. Oke. Tafadhal. Keluarga murtadin. Dan sebenarnya gini Bi ya, kalau saya tambahin, kalau memang itu benar-benar agama keyakinan yang benar, rahmatan lil alamin, kenapa harus takut dibuka? Kenapa gitu loh? Ya kalau memang benar ya udah jelasin gitu. Iya. Coba dia jelaskan, bukan malah terus nanti tiba-tiba dia teriak-teriak nista, mama aku dinista anak bawang gitu loh Bi. Kenapa nggak jelasin gitu? Silakan keluarga murtadin. Ya, salam Abi, salam Bu Deborah. Salam. Ya, bagi saya luar biasa ya, Abi dan Bu Deborah sangat sukacita gitu ya. Perbedaan orang yang meninggalkan agama sebelumnya yaitu Islam dan ikut Yesus Kristus pastinya sangat sukacita dan sangat bangga ya, seperti saya Abi, saya juga dan Islam dan masuk Kristen, ikut Yesus Kristus. Bagi saya sangat bangga meninggalkan agama saya yang dulu dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar ya. Karena Allah yang benar itu ya Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Mengapa saya bicara ada Allah yang menyesatkan? Saya ini pernah bertanya kepada mungkin bisa dibilang pendebat muslim ya. Saya bertanya, kalau saya ini murtad, sesat, dan orang Hindu sesat, orang Kristen sesat, siapakah yang menyesatkan? Jelas-jelas mereka mengatakan Allah lah yang menyesatkan.
Nah, Dan memang dengan ayat Al-Quran juga yang mengatakan bahwa ada yang disesatkan Allah itu gitu ya. Ada orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Dan mereka sendiri mengatakan juga bahwa orang Kristen, orang murtad itu disesatkan karena oleh Allah. Ketika saya mengatakan, oh ya sudah, saya bangga meninggalkan agama Islam dan saya bangga mengikuti Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Mereka malah mencak-mencak, padahal mereka sendiri yang mengeluarkan statement bahwa Tuhan mereka yang menyesatkan, saya nggak terima. Mereka yang mencak-mencak, saya juga nggak tahu Tuhan mereka seperti apa. Oh, ayat itu selalu dibacakan setiap Jumat. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang menyesatkan, tetapi barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Itu ayat terkenal yang Bapak maksud. Terus bagaimana? Ya, betul. Ya, itulah saya merasakan bahwa Tuhan kita sama Tuhan mereka sangat berbeda. Kalau Tuhan kita kan Tuhan yang menyelamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Sehingga Ia mengatakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah solusi di dalam iman Kristen. Yes. Hidup kekal sama-sama Dia di surga. Amin. Maka dari itu kita semua bangga lah. Merasa sukacita kalau saya lihat Budi Bora, Bu Abi, saya Budin Ibrahim itu sangat sukacita berada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya dari itulah kita bangga ya Abi ya. Ya. Luar biasa lama terus. Ya. Haleluya. Silakan Bu Deborah tanggapin. Ya, sangat bangga sekali dan tidak ada penyesalan sama sekali ya Pak, keluarga Murtadin ya. Mungkin sangatlah luar biasa banget. Seperti yang Bapak tadi bilang gitu kan, dia sendiri yang mengatakan Allah lah yang menyesatkan, kan gitu ya. Tetapi berarti kita bahagia dong udah mengikut Allah yang tidak menyesatkan atau Elohim ya. Karena kan Allah itu bagi mereka bahasa Arabnya Allah pun tetap Allah ya. Tetapi kalau di kita kan bukan Allah, bahasa aslinya adalah Elohim itu sendiri. Tetapi mereka akan bilang juga Pak, kalian menjiplak kami dong, kata-kata kami, menjiplak Al-Quran kami. Kan kebalik ya Pak Murtadin ya. Itu sebenarnya Al-Quran duluan apa Alkitab duluan sih sebenarnya gitu loh. Kan gitu. Tapi mereka kalau dijawab gitu ya pasti seperti yang Bapak Murtadin tadi bilang, pasti akan mencak-mencak, nggak terima kebakaran jenggot gitu. Dan kalau nanti di akhirat saya dimasukkan ke neraka oleh Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya marah. Engkau yang menyesatkan saya ya Allah, saya nggak salah. Betul. Kenapa dimasukin ke neraka? Enak aja. Saya marah, saya ngamuk. Begitu dong. Nah ini saya kasih lagi tuh ilmu baru itu. Enak aja masukin gua neraka. Betul. Gua kagak salah. Kan yang menyesatkan Allah sendiri. Kita nggak terima gitu kan sama Tuhanmu karena menyesatkan saya gitu kan. Mereka malah mencak-mencak. Saya juga bingung. Ya itulah paradigma cara berpikir agama saya yang dulu dengan agama saya yang baru ini. Yang tersesat akan kucari, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kuobati. Amin. Itu kata firman Tuhan. Yes. Inilah hebatnya di dalam iman baru ini gitu. Betul. Iya. Memang karena kita sukacita itu ya karena memang hidup bagi Kristus mati adalah keuntungan. Hidup untung mati pun untung gitu kan. Karena keselamatan kita itu pasti bukan mudah-mudahan ataupun insya Allah kan. Betul sekali. Betul Maka sekali. dari itu kita enggak. Apalagi yang kurang gitu kan. Apalagi yang disesalkan menjadi orang Kristen. Saya mau ngotak-ngatik gimana saya biar bisa nggak ragu dengan iman Kristen, nggak bisa. Karena memang udah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang nyata, bukan Tuhan yang imajinasi manusia begitu. Betul. Benar-benar nyata. Aku menyatakan kepada kita gitu kan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Betul.
Tapi Pak Murtadin, boleh nggak saya bertanya dikit nih? Gantian nih saya mau tanya nih. Apa Bapak itu nggak sayang meninggalkan 72 bidadari? Surga mereka kan ya surga dunia. Ngapain yang dicari surga dunia lagi? Kita kan dari dunia. Yang kita inginkan adalah surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Pasti dapat yang luar biasa dari Tuhan. Menjadi umat Kristen itu nggak mudah, karena hadiahnya itu surga, bukan permen. Oh gitu. Bukan nanti dibungkus jadi kayak permen ya Pak ya? Iya. Surga dunia, dua bidadari. Kalau orang punya duit banyak bisa menyewa 100 bidadari. Gitu. Tapi nggak ada yang transparan Pak. Iya. Ngapain lagi kita harus mengejar surga dunia? Yang kita kejar kan surganya Tuhan yang benar. Betul. Yaitu untuk surga Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, ini luar biasa. Ini saya tutup untuk komentar kepada Pak keluarga Murtadin ini. Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Amin. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi Allah kita adalah gembala agung, Yesus Kristus yang tetap menyayangi siapapun yang terima Yesus. Siapa yang berani murtad, dia akan bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Luar biasa. Saya pamit ya. Oke. Terima kasih. Oke, Tuhan Yesus berkati. Ini NASA ini siapa? Pak Nasa, Pak. Oke, Pak Nasa silakan masuk. Tafadhal. Ya. Silakan dibuka mic-nya. Pak Nasa silakan. Selamat malam Abi. Oh. Ya, selamat malam Abi Saifuddin. Ya. Selamat malam Siti Deborah. Selamat Dari malam. ketinggian saya mendengar ada kasa kusuk yang sangat hot sekali antara Abi Saifuddin dengan Siti Amanah. Ya. Luar biasa Pak Saifuddin. Jadi terpaksa NASA mendarat darurat. Ya. Ya, satu berita yang bisa disampaikan bahwa selama di udara, ya di angkasa berpuluh-puluh tahun sampai saat ini belum pernah mendapatkan fakta ya, maksudnya fakta bahwasanya bulan pernah terbelah menjadi dua. Sampai saat ini belum berhasil menemukan. Oh gitu. Sementara informasi yang bisa disampaikan. Oke, itu ya. Kemudian untuk Siti Deborah, ya luar biasa ya, luar biasa. Saat ini boleh katakan ya, oh ternyata latar belakangnya juga sama dengan Abi Saifuddin ya. Ya. Betul itu ya. Iya. Pertanyaan saya simpel ini, ya kan? Bukankah sebelumnya sudah benar gitu? Kenapa mau tinggalkan yang benar dan menjadi kafir? Itu pertanyaan saya. Nah, coba jawab. Kenapa? Oh ya. Oke, benarnya itu sudah benar. Benarnya benar di mana, Pak? Benar menurut kamu dulu. Benar menurut siapa nih? Iya menurut dulu. Oh, dulu itu benar karena dulu itu dan sampai saat ini kan masih didengung-dengungkan itu paling benar. Tidak ada yang lebih benar daripada itu gitu loh. Paling benar dan paling sempurna ya, Pak ya. Siti, betul, paling benar, paling sempurna. Kenapa Siti mau tinggalkan itu? Hal-hal apa yang bisa menggoyahkan ya iman Siti Amanah menjadi Deborah, ya kan? Kira-kira kenapa? Barangkali bisa diceritakan singkat, ya, ringkas gitu. Dan padat. Oke, sebelumnya juga saya ucapin makasih untuk Pak Nasa yang selalu support di belakang layar ya RAK ini. Juga nggak jauh-jauh dari Pak Nasa ya supportnya gitu. Dan kenapa merasa udah benar dan paling benar terperinci, kok masih cari yang benar? Nah, ini benar di mana nih gitu loh. Apakah yang benar itu membolehkan membunuh? Apakah yang benar itu boleh berpoligami? Apakah yang benar itu boleh dipukul, memukul?
apakah yang benar itu boleh berjihad dengan janji-janji yang 72 bidadari, atau yang sering kita dengar ya, pengeboman gereja, terus para kadrun-kadrun itu bikin kerusakan di mana-mana, ada reuni segala macam. Apakah itu benar membikin macet segala macam? Gitu. Bukankah kebenaran itu sukacita, damai sejahtera, yang kebenaran yang sesungguhnya, Pak? Itu, Pak. Itu. Dan kenapa boleh kita nih, saya nih sebagai perempuan nih, saya nggak mau loh kebenaran itu dipoligami. Saya nggak mau loh sebagai perempuan dipoligami. Saya juga nggak mau loh dipukul sebagai perempuan. Saya maunya dilindungin, bukan dipukul. Itu kebenaran yang benar, Pak. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin Abi boleh tambahkan, silakan. Ya, Buya Syakur itu bilang bahwa Islam itu tidak sempurna, katanya. Kalau Islam itu sempurna, nggak mungkin ada ijtihad, nggak mungkin masih ada mencari alternatif hukum-hukum yang lain dan sebagainya. Itu jelas sekali Buya Syakur itu mengatakan Islam tidak sempurna di banyak hal dan di banyak masalah itu. Bahkan orang yang nggak bisa berwudu harus bertayamum. Tayamum itu menempelkan tangan di debu, kemudian ditiup-tiup, baru kemudian diusapkan ke muka, ditempelkan lagi, barulah kita ini. Udah. Kenapa harus menempelkan tangan ke debu? Kalau itu bersih, kalau untuk berwudu dan sebagainya. Tetapi begitulah ajarannya. Dan sekarang ini di Indonesia nggak perlu bertayamum. Air banyak, di mana-mana ada air itu. Nah, jadi begitu. Ini yang perlu saya jelaskan. Saya cukup menjawab nonton YouTube Buya Syakur. Terima kasih, Pak Nasa. Oke, terima kasih Pak Abi Safudin. Yeah. Terus gini, di sisi lain, saya nggak tahu ya, lebih nyaman waktu di sebelumnya atau di sekarang gitu ya. Saya pernah dengar ya, apakah itu benar atau tidak. Jadi Bu Siti terpaksa pindah-pindah ya, kenapa mesti begitu ya? Oke. Karena mungkin bosan di tempat tinggal sebelumnya, sehingga pindah ke yang baru, dan pindah terus menerus. Silakan. Oke, mungkin teman-teman yang pernah nonton Rumah Apologet Kristen cukup tahu ya, dan Pak Nasan juga saya rasa juga tahu gitu. Di konten Rumah Apologet Kristen ada konten yang membahas mengenai Muhammad tidur sama mayat gitu. Di situ memang ada hadisnya, Bi, dan itu juga tradisi Mesir pun masih ada sampai sekarang. Gitu. Cuman memang hadis itu belum masuk ke Indonesia. Gitu. Mungkin sempet ya saya sampai ditantang-tantang sama si Farhan atau siapa waktu itu. Gitu. Dan bagi mereka murtad itu adalah halal darahnya. Saya pernah didatangin pagi-pagi ke tempat saya yang lama gitu. 5:30 3 orang. Terus besoknya lagi didatangin lagi pagi-pagi 2 orang juga gitu, karena mereka memang nggak mau gitu loh, karena memang murtad itu halal darahnya, tidak boleh murtad itu gitu, memang harus dibunuh gitu, Pak gitu. Luar biasa itu. Ya, pertanyaan saya berikut ini. Jadi dengan Siti Amanah Musa, ya kan, dan tadi juga pindah-pindah tempat tinggal, saya pikir bosan, ternyata karena satu dan lain hal. Nah ya, jadi ini apa sih yang Siti dapatkan gitu loh dalam situasi kondisi seperti ini, ya. Kemudian pesan-pesan kan banyak juga saudara-saudara ya dari Siti yang masih di seberang. Pesan-pesan apa yang disampaikan pada mereka gitu loh, supaya mereka juga bisa menikmati yang Siti nikmati. Itu buat
buat saudara seberangnya. Kemudian pesan juga buat yang sudah dari perut ibunya ya. Jadi waktu cepat sudah Kristen. Silakan. Oke. Yang saya dapatin, walaupun kan tadi bilang ya, menjadi orang Kristen itu tidak enak, tidak gampang. Pikul salib, bayar harga. Karena saya selalu bilang, jadilah orang Kristen itu yang berbuah, jangan bertumbuh tapi tidak berbuah. Karena firman Tuhan pun bilang, pohon yang tidak berbuah ditebang dan dibuang. Kalau orang berbuah, pohon berbuah udah jelas pohon itu bertumbuh. Tetapi pohon yang bertumbuh belum tentu berbuah. Tapi kalau sudah berbuah udah jelas itu bertumbuh. Itu yang saya dapatkan, sukacita, damai sejahtera. Pesan saya untuk teman-teman murtadin di luar sana yang belum berani mendeklarasikan dirinya menerima Tuhan Yesus atau murid Tuhan Yesus, nggak usah takut, nggak usah khawatir, dan jangan gentar. Kenapa? Tuhan Yesus selalu bilang tiap hari, jangan takut dan jangan pernah takut, karena Tuhan selalu beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus atau Tuhan yang saya yakinin sekarang, yang saya percaya sekarang ini tidak minta dibela, tidak minta dilindungi, tetapi kita yang dilindungin, kita yang selalu ditopang kemanapun kita berada. Kalau kita percaya, pasti dengan kita percaya, yakin mukjizat itu akan mengikuti kita. Saya terintimidasi, jelas saya terintimidasi. Saya mau ke sana, mau ke sini bingung, takut. Saya ngalamin takut, tapi saya percaya, saya yakin, saya mendefinisikan Tuhan itu, saya saat ini sampai detik ini pun saya merasa Tuhan Yesus ada di samping saya dan saya selalu dipegang tangan saya. Itu. Dan jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus selalu bilang jangan takut dan jangan pernah takut. Selalu beritakan kebenaran. Gitu, karena memang yakin kebenaran itu tidak gampang diterima. Makanya saya tadi bilang, jadilah pohon yang berbuah, jangan hanya bertumbuh, karena berbuah udah jelas bertumbuh, tapi bertumbuh belum tentu berbuah. Nah, bagi teman-teman yang sudah menerima menjadi Kristen dari dalam kandungan, yang belum lahir baru, hayo lahir baru. Saat ini musim penuaian. Jangan sibuk dengan duniawinya, tetapi kita juga harus benar-benar buka mata hati kita, buka Tuhan Yesus itu sebentar lagi akan hadir. Selalu kasih makan roh kita. Jangan jasmani kita yang diutamakan, tetapi roh kita juga haus, roh kita juga butuh makanan rohani kita. Gitu. Apa sih makanan rohani itu? Ya, mungkin dengan kita bergereja, mungkin berpuasa. Ya kan, jangan jasmani kita terus yang dikasih makan. Gitu, ayo kita buka, kita lahir baru, terima juru selamat kita. Sebentar lagi juru selamat ini datang. Gitu, janganlah main-main, udah nggak ada waktunya. Gitu, untuk bermain-main, untuk memuaskan daging kita gitu. Ya manusiawi lah, sebagai kita selama masih hidup di dunia memang masih daging, tetapi ya kita harus mengasih makan rohani kita juga. Gitu. Dan bagi pesan saya bagi keluarga saya yang menonton, saya berharap bukalah selubung yang menyikapi hati kalian, selubung tebal. Saya selalu berdoa, Tuhan Yesus akan taruh di relung hati keluarga saya yang paling dalam agar menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu aja sih Pak Nasah. Oke, jadi kesimpulan saya bisa dapat dari apa yang Bu Siti Amana sampaikan, berarti jadi tidak pernah menyesal ya? Dengan, tidak akan pernah menyesal. Oh gitu ya. Kalau ini seandainya ada yang datang kepada Siti, yang katakan, Siti, berapapun yang engkau mau saya akan kasih, tapi kembali ke semula. Gimana respon Siti? Tuhan kaya dari berapapun itu. Tuhan saya yang memiliki semua yang ada di kolong langit ini. Tuhan saya akan ngasih berapapun yang saya minta, nggak perlu orang itu kasih Pak. Gitu. Dan Tuhan Yesus lebih berharga dari segalanya, dan Tuhan Yesus lebih kaya, dan dialah yang mempunyai segalanya. Ya, oke. Kalau nggak salah di Matius ya. Matius pasal 16 ayat 26 atau 26 ayat 16 ya. Di situ katakan, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang bisa diberikan sebagai gantinya?
Ya, jadi berarti kesimpulannya keputusan Siti sudah sangat tepat sekali ya. Jadi saya berterima kasih atas penjelasan ini ya oleh Siti secara langsung, dan juga tadi sudah ditambahkan oleh Abi Saifuddin. Nah, karena saya sudah jelas, saya terpaksa mengangkasa kembali, memantau segala situasi. Sekiranya ada berita terbaru dan ada kasak kusuk, akan mendarat kembali. Ya, saya ucapkan terima kasih ya buat Siti Amanah, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Abi Saifuddin. Ya. Tuhan Yesus. Live channel malam hari ini luar biasa. Haleluya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Ya. Oke. Terima kasih Pak Nasa. Pak Nasa. Ada lagi yang masuk? Sudah beberapa orang yang masuk ya. Untuk diskusi malam hari ini. Ya. Ada yang membacakan banyak sekali komen-komen terhadap Saifuddin Ibrahim ini. Di YouTube-nya. Wah, luar biasa itu komen-komen ini. Pengikut Kristus semoga jadi contoh teladan bagi orang lain. Terima kasih dari si Tanggang. Itu pezina laknat si Somat atau Tomat ya? Jangan bilang. Saya ketika di penjara manusia gila katanya. Emang saya gila? Saya gila karena cinta Yesus Kristus. Amin. Mau ngomong apa, saya dibilang gila, ya terserahlah. Alhamdulillah, semoga orang perusuh model gini selamanya di penjara. Haleluya. Saya adalah orang yang terpenjara karena Kristus. Jadi saya tidak bisa lari kemana-mana. Saya hanya berbicara apa yang menjadi bagian dari perintah Tuhan. Apa yang harus saya omongkan. Jadi orang Kristen itu sudah terpenjara dengan sendirinya. Yaitu terpenjara karena Yesus Kristus. Amin. Jadi terima kasih ya. Pendeta Saifuddin Ibrahim mantap semangatnya dalam mencari jiwa. Semoga Tuhan, semoga. Pasti Pak. Bukan semoga. Yang cerdas pasti kembali ke Islam. Nah loh, saya nggak mau balik. Lu beda dengan jemaat Kristen yang lain, Saifuddin. Lu konfirmasi ahli neraka. Oh, saya ahli neraka. Gua hapus lo komentar kamu. Nggak bagus. Om Saifuddin, jadilah warga negara Indonesia yang baik. Jangan menghujat, jangan menyembah manusia. Lah, siapa yang menyembah manusia? Yesus Kristus itu dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu bilang menyembah manusia. Siapa yang menyembah manusia? Di mana mata dan telinga para ustadz setempat dilaporkan sudah banyak komentar dan pembelesetan Al-Quran. Bisa pidana. Lo pidana bagaimana? Laporin, karena kalian suka ngelapor. Kalaulah terlebih dahulu ada Islam, kemudian belakangan Kristen, pantas Saifuddin mengkritik Al-Quran. Namun yang terjadi adalah si Saifuddin telah melakukan pemelesetan kedua. Mengapa si Saifuddin ini membaca Al-Quran lalu mencoba mensetarakan dengan kitab ketiga? Engkau Saifuddin membuka-buka Al-Quran sedangkan engkau tidak wudu. Nah loh, Al-Quran di ini kok, Al-Quran di iPad kok, di HP kok, masa pakai wudu? Basah dong HP saya. Engkau Saifuddin mengejek-ejek tukang lapor, sesungguhnya engkaulah manusia biadab mempelesetkan Islam. Dan komentar-komentarmu Saifuddin memutar balikan fakta. Jangan engkau memancing keributan sebelum umat Islam marah kepada engkau. Tuhan ampuni orang yang komentar ini. Kamu baca dong Al-Quran yang menghina Islam, Kristen, menghina Yahudi, menghina Hindu, Buddha yang boleh dimatiin semuanya. Dan hanya orang Islam yang boleh hidup. Baca baik-baik.
Saya nggak menistakannya. Saya hanya minta majelis ulama atau siapa, Departemen Agama dengan rela hati agar ayat-ayat yang keras, ayat-ayat yang kasar, ayat-ayat yang boleh membunuh itu kita bicarakan dulu sebelum pasal penistaan agama itu diberlakukan. Jadi begitu, Bung. Komentar kamu kurang bagus, kurang cerdas itu. Apalagi Ibu Amanah? Saya nanggapin dikit ya, biasa komentar itu tadi. Mengenai Tuhan, kenapa menyembah manusia? Loh, Tuhan Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia. Dosa manusia lebih bukan dosa harimau. Nah, karena yang ditebus manusia ya dia menjelma menjadi manusia. Lah suka-suka Tuhan lah mau menjelma jadi manusia, harimau atau apapun. Orang dia Tuhan kok, dia sanggup menjelma menjadi apapun. Jangankan manusia gitu loh. Orang yang namanya dia mau menebus dosa manusia, ya dia akan menjelma menjadi manusia, bukan menjelma menjadi batu yang menyedot dosa. Gitu loh, Bi. Nah, dan untuk katanya memplesetkan. Ya kalau memang kami memplesetkan, Abi memplesetkan, ya udah luruskan dong. Yang nggak memplesetkan itu seperti apa? Gitu. Jangan terus teriak-teriak kayak anak bawang, bentar-bentar mama aku dinista ya. Gitu. Tetapi jelaskan dong, klarifikasi dong. Yang plesetnya itu di mana gitu. Yang licinnya itu di mana kok bisa kepleset gitu. Itu sih Bi tambahannya. Oke. Saifuddin Ibrahim ini gemar mencari-cari celah orang. Engkau sendiri tidak beres, konon engkau membahas orang. Tapi si Saifuddin Ibrahim tidak berani debat dengan Yahudi, takut terbongkar kedustaan. Yahudinya mana? Datangkan kepada saya. Saya tidak pernah mundur untuk menjawab debat, ya. Saya minta jangankan Yahudi. Si Saifuddin ini tidak berani debat dengan Yahudi, takut terbongkar kedustaan kitabnya. Tetapi terhadap Islam mulutnya semakin lebar. Ya memang mulut saya agak lebar. Untuk memplesetkannya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dari dulu itu Maha mengetahui. Kita serahkan kepada Allah kah, Tuhan Yesus kah, Tripitaka atau apa, terserah, serahkan semuanya. Tetapi di dalam dialog, di dalam membangun wawasan persaudaraan, kita tidak pernah mundur. Untuk itulah saya hidup sampai sekarang. Terima kasih. Pak Hendra Tri, silakan. Tafadhal. Mute-nya bisa dibuka. Dari dia. Bisa dibuka mute-nya Pak Hendra. Iya. Halo? Pak Hendra belum, tolong di unmute. Ini masih kayaknya sudah keluar. Sinyal. Kayaknya sinyal beliau. Oke. Oke, tutup orang tadi. Oke. Jadi dia sudah keluar itu? Iya, udah keluar. Enggak, dia bikin di belakang lalu dia kirim apa gitu? Enggak. Oke. Sesi terakhir untuk Bu Deborah, Bu Siti Amanah. Apa yang paling berat setelah menjadi orang Kristen? Apa yang memberatkan Ibu, termasuk dalam pelayanan? Bagaimana? Silakan Ibu cerita. Kalau menceritakan setelah menjadi orang Kristen memang berat ya Bi ya, karena pikul salib bayar harga itu tadi. Iblis itu akan mencari celah, iblis itu akan memakai orang terdekat kita untuk menggagalkan pelayanan itu. Saya sudah komitmen, saya lebih mementingkan hati Tuhan ketimbang hati manusia. Jadi iblis akan pakai orang terdekat agar saya gagal untuk melayanin.
terdekat, mungkin saya tidak bisa sebutkan orangnya ya Bi ya, tetapi orang itu terdekat banget dengan saya memang menerima Tuhan Yesus itu tahun 2020 akhir ya Bi ya, tahun 2020. Tetapi saya mulai bertumbuh itu baru-baru ini, belum ada setahun saya bertumbuh. Setelah saya mengerti, memperdalam Alkitab, belajar Alkitab, orang Islam semakin memperdalam Al-Quran, semakin menjadi sok suci, bukan sok suci, merasa dirinya suci, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling dan paling, ujung-ujungnya teroris kalau memperdalam Al-Quran. Tetapi orang Kristen semakin memperdalam Alkitab, semakin memahami Alkitab, semakin merasa diri kita berdosa gitu. Karena saya merasa banyak banget dosa masa lalu saya. Saya merasa orang terdekat itu selalu berusaha untuk menggagalkan pelayanan saya. Bahkan sempat saya berpikir mendingan saya mati. Karena saya bingung Bi, saya mau kemana? Saya bingung, saya udah terintimidasi. Orang yang saya anggap bisa menjadi pelindung saya, tetapi mengintimidasi saya sendiri. Dan kalaupun saya kembali ke keluarga saya, mana mungkin mereka menerima saya. Lebih baik saya mati. Apa saya harus mempertahankan iman saya kepada Tuhan Yesus? Tetapi saya ingat dengan salib emas yang diberikan ke saya. Saya terintimidasi banget, dibilang saya sombong rohani. Bahkan sesama murtadin pun sendiri memfitnah pun, tapi saya pikir ini berat banget ya Tuhan. Permainan apa ini Tuhan? Kok sampai sebegininya? Saya merasa tidak ada teman, saya merasa sendirian. Saya dibilang, jangan kasih pelayanan sama Deborah orangnya begono begini. Dia kan bukan pendeta, ngapain membahas firman? Dia kan baru kemarin, ngapain dia ngomong-ngomong kebaikan? Apakah harus aku menjadi pendeta baru boleh membahas firman? Itu saya dihujat, saya diserang. Bahkan sesama saudara seiman sendiri. Itu bagi saya hal yang sangat-sangat berat ya. Kalau sebagai seorang ibu, saya jujur pengen ketemu anak saya kangen. Saya ingin anak saya selalu bersama saya. Tetapi ada waktu Tuhan nanti, karena saya selalu berkomitmen begini Bi. Kalau dia memang anak yang saya lahirkan, anak secara daging. Tetapi kalau saya tidak bisa membawa anak saya menjadi pengikut Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhanlah yang bekerja. Saya serahin kepada Tuhan Yesus. Saya melakukan sebisa mungkin, selebihnya biarlah Tuhan yang bekerja. Intinya di situ Bi. Itu, dan ya nggak segampang membelikan telapak tangan lah Bi. Intinya menjadi orang Kristen. Bahkan saya punya usaha pun pernah dibikin belatungan. Saya bikin usaha tahu bakso pun ada aja ditaruh tanah kuburan di depan pintu saya. Saya masuk kamar mandi biasa, keluar dari kamar mandi tiba-tiba ada belatung. Saya bikin tahu panas Bi, waktu itu pas pandemi kemarin saya jualan tahu bakso itu Bi. Masih panas loh Bi. Ada belatungnya. Dikasih tanah kuburan, dikasih kayak ramalan apa. Itu saya alamin loh Bi. Tetapi saya yakin, saya percaya Tuhan Yesus selalu bersama saya dan menguatkan saya hingga seperti sekarang ini Bi. Ya. Gitu. Musa juga pernah putus asa. Iya. Paulus putus asa. Ada perasaan putus asa. Bahkan 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Jadi hampir-hampir putus asa. Gitu. Paulus itu hampir putus asa. Masih ada yang bertanya, satu lagi kita kasih kesempatan. Oke, Alef Taf. Halo. Halo Mabi. Salam hidup Deborah. Haleluya. Boleh langsung ke Ibu Deborah ya? Oke, boleh. Abi. Makasih, Tuhan berkati. Bu Deborah, ya, Pak. saya mau bertanya.
Silahkan Pak. Apa suka dukanya ikut Tuhan Yesus? Banyak sukanya atau banyak dukanya? Banyak sukacitanya Pak yang jelas. Amin. Puji Tuhan. Iya. Bu Deborah ini Protestan apa? Karismatik atau Protestan? Saya GBI apa? Protestan ya, Bia? GBI. Karismatik. Karismatik. Karismatiknya, iya. Ya udah, Bu Deborah, selamat sudah menemukan jalan kebenaran. Iya. Bahwa di Yohanes 14 ayat 6 kan dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup kan. Amin. Tidak seorang menunjuk Bapa melalui dia. Oke, selamat Bu Deborah. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bung Saifuddin. Iya, terima kasih banyak. Memberkati. Sama-sama. Pak Saifuddin. Iya, terima kasih banyak ya. Apa statement terakhir untuk Bu Deborah supaya kita akhiri dulu? Sudah 1,5 jam kita siaran. Silakan. Statement saya terakhir buat Bu Deborah yaitu menjalankan amanat agung sesuai Matius 28 ayat 18 itu. Iya. 18 per 19 kalau salah. Ya, Itu 18, aja. 19, 20. Jiwa-jiwa untuk Kristus, bukan untuk kita loh, untuk Amin. Kristus. Amin. Kita hanya menjalankan aja, menceritakan orang mau masuk atau tidak itu urusan Tuhan. Amin. Betul nggak? Betul. Ya. Itu aja. Yang penting kita menjalankan amanat agung itu aja. Jangan jadi Kristen-Kristenan. Karena banyak sekarang ini banyak Kristen-Kristenan. Ya. Itu aja. Baik Pak Alif, terima kasih. Ini penutup dari Bu Deborah sebelum kita akhiri. Silakan Ibu Deborah. Oke, terima kasih. Ya, penutup saya ya teman-teman seperti tadi yang saya bilang, jangan pernah takut dan jangan takut. Karena Tuhan Yesus selalu bilang jangan pernah takut dan jangan takut. Jadilah pohon yang berbuah, jangan bertumbuh tapi tidak berbuah. Karena kalau sudah berbuah udah jelas pohon itu bertumbuh. Jadi selalu beritakan kebenaran walaupun ditolak. Intinya itu aja sih. Ya. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton siaran kami, dan terima kasih Bu Deborah untuk hadir sebagai tamu di channel Saifuddin Ibrahim, channel untuk membangun hidup toleransi dan damai di masa yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Thank you. Oke, bye-bye. God bless. Babi Abbas sudah selesai. Waduh, sudah tutup. Oke. Oke. Udah ended.